Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ragnarok part 15. Dan ya, kayaknya udah lama ya gak bahas Ragnarok. Jadi seperti biasa, ini tidak akan membahas semuanya. Jadi buat kalian yang ingin tahu fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskeun pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Seokgi yang memanggil Jaehyun, Seo-ina, dan juga Yojung untuk bertemu dengan Jain. Cerita pun langsung berganti ke tempat Jain, yang dimana sekarang terlihat ada Jaehyun yang sudah duduk ketika sampai di tempatnya. Seokgi yang melihat hal itu langsung menatap kesal dengan apa yang dilakukan oleh Jaehyun pada saat ini. Seo-ina dan Yojung sendiri di sana merasa ketakutan, karena tadi Jaehyun ini langsung masuk dan duduk tanpa disuruh sedikit pun. Dengan nada mengerikan, Seokgi pun langsung menyuruh Seo-ina dan Yojung untuk duduk seperti Jaehyun. Yojung dan Seo-ina di sana langsung merasa sedikit tenang ketika sudah disuruh duduk oleh Seokgi. Tiba-tiba di sana Jain pun datang. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena terlambat. Ketika melihat Jain datang, Seo-ina dan Yojung pun langsung berdiri dan memberi salam pada Jain yang sudah datang. Jain yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya senang karena bisa bertemu dengan mereka. Namun di sana Jaehyun tidak memperhatikannya dan bahkan ia juga berkata jika Jain ini terlambat hingga dirinya hampir tertidur. Yojung dan Seo-ina di sana langsung merasa ketakutan ketika mendengar perkataan dari Jaehyun yang sangat tidak sopan tersebut. Bahkan Seokgi pun langsung berkeringat dingin karena ia takut dengan perilaku yang dikatakan oleh Jaehyun barusan. Seokgi dan yang lainnya di sana langsung memperhatikan Jaehyun. Mereka berpikir apakah Jaehyun ini sudah gila dengan mengatakan hal tersebut di depan Jain. Jain sendiri di sana menahan amarahnya dengan cara tersenyum yang dipaksakan ke arah mereka semua. Dengan wajah yang cukup kesal di sana Jain pun berkata bahwa dirinya sedikit minta maaf karena keterlambatannya. Dan sekarang di sana ia ingin mengucapkan selamat pada Jaehyun dan dua orang lainnya yang telah menduduki posisi teratas. Dengan tatapannya yang mengerikan di sana Jain berkata bahwa mereka bertiga telah menciptakan rekor baru sebagai Megdi Academy. Di sana Jain pun bertepuk tangan atas hasil yang mengejutkan itu. Seo-ina di sana langsung berterima kasih, tapi Jaehyun di sana berkata agar Jain langsung ke inti pembicaraan mereka saja. Jain pun di sana mengatakan bahwa sekarang Academy Mills akan memberikan mereka beberapa privilege, yang dimana mereka ini bisa mendapatkan ruangan khusus, mendapatkan prioritas utama ketika menggunakan fasilitas, dan juga ketika mereka gagal dalam suatu tes, maka mereka bisa melakukan tes ulang. Seo-ina dan Yojung langsung terdiam karena mereka tahu bahwa itu adalah privilege yang sangat menggiurkan. Sambil diberikan sebuah kertas kontrak, di sana Jain bertanya bahwa jika mereka setuju dengan hal itu, maka mereka tinggal menandatangani kontraknya saja. Dengan cepat di sana Jaehyun pun berkata bahwa mereka semua menolaknya. Jain yang mendengar hal itu langsung kesal karena ternyata Jaehyun berkata jika dirinya itu bisa mendapatkan semua privilege dengan bertambah kuat saja. Sambil menahan senyumnya di sana Jaehyun berkata bahwa ia bisa mendapatkan semua itu dengan kekuatannya. Jadi untuk apa melakukan kontrak? Jaehyun di sana langsung mengambil kontrak yang dipegang oleh Jain pada saat ini. Sambil membaca seluruh kontrak itu, di sana Jaehyun pun langsung terkejut dengan apa yang ada di dalam kontraknya. Jain sendiri di sana terdiam ketika Jaehyun memberitahu bahwa nanti mereka harus memberi pendapatan pada sekolah sesuai dengan kontraknya. Jaehyun pun di sana melemparkan kontraknya dan dengan tatapan kesal di sana ia berkata bahwa Jain ini bukan membantu, melainkan malah ingin memeras mereka semua. Jain yang mendengar hal itu langsung terdiam dan di sana ia berkata bahwa dirinya tidak akan memaksa mereka untuk menandatangani kontraknya. Sambil memperhatikan mereka bertiga di sana ia berkata bahwa semua keputusan akan tergantung mereka semua. Seo-ina dan Yojung di sana saling memperhatikan satu sama lain dan di sana mereka berdua berkata bahwa mereka akan menolak kontrak tersebut. Jaehyun pun di sana langsung memperhatikan Jain, yang dimana Jain sekarang pasti merasa kesal karena hal tersebut. Jaehyun di sana bingung dengan apa yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba di sana Jain pun mengeluarkan kekuatannya. Ia bertanya lagi, apakah sekarang Jaehyun akan merubah pikirannya? Jaehyun pun di sana langsung terkena serangan pikiran milik Jain. Namun beruntung Jaehyun memiliki Hell Blessing sehingga ia bisa imun dari segala jenis debuff. Terlihat Jaehyun langsung tersenyum karena sekarang ia langsung menggunakan blank card yang akan ia gunakan.
Jaehyun sendiri di sana langsung terkejut karena ternyata Jaehyun ini tidak terkena efek dari skill brainwash yang dimiliki olehnya. Sedangkan Jaehyun sendiri sekarang sudah mendapatkan skill pengendali pikiran yang tadi digunakan oleh Jaehyun. Di sana Jaehyun langsung mengajak mereka pergi karena sekarang dirinya merasa lelah. Seokgi yang melihat Jaehyun pergi pun langsung berkeringat dingin dan ketakutan. Sedangkan Yeojung sendiri di sana langsung mengucapkan pamit sebelum dirinya pergi, dan hal itu juga dilakukan oleh Seo Ina yang akan pergi. Di ruangan itu sekarang hanya tersisa Jain dan juga Seokgi yang saling diam dan tidak bicara apa-apa. Jain di sana langsung memanggil Seokgi yang ada di hadapannya dengan nada yang cukup mengerikan. Di sana Seokgi pun langsung ketakutan karena hal tersebut. Namun ternyata Jain ini menyuruh Seokgi untuk meninggalkan ruangannya itu. Terlihat Jain ini malah tersenyum mengerikan karena tadi Jaehyun ini bisa menahan skill yang ia lancarkan dengan mudah. Di luar ruangan sendiri di sana ada Jaehyun yang bertanya apakah Seo Ina dan Yeojung tidak keberatan dengan keputusannya. Yeojung pun langsung menjawab bahwa awalnya ia memang tertarik, tapi ketika mendengar alasan Jaehyun, ia pun tahu bahwa itu bisa merugikannya. Yeojung di sana merasa kesal, sedangkan Seo Ina juga menjawab bahwa menolak seperti tadi adalah hal yang terbaik. Dengan wajah menggemaskannya di sana Yeojung berkata bahwa Jain itu sedikit aneh karena tadi memasang wajah mengerikan ketika mereka menolak tawarannya. Seo Ina pun mengatakan hal yang serupa dan di sana ia bertanya apakah Jaehyun ini tahu sesuatu tentang Jain. Jaehyun di sana menatap ke atas dan di sana ia malah mengatakan sesuatu untuk menasihati mereka berdua. Jaehyun berkata agar Seo Ina dan Yeojung tidak terlalu mempercayai siapapun yang ada di tempat tersebut. Seo Ina yang mendengar hal itu langsung mendekat ke arah Jaehyun. Ia berkata apakah dirinya juga tidak boleh mempercayai Jaehyun. Jaehyun pun di sana langsung membuka mulut dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Namun Yeojung langsung muncul di belakang dan ia berkata agar Seo Ina ini memang tidak mempercayai Jaehyun. Sambil bersembunyi di sana ia berkata bahwa Jaehyun ini pernah meninggalkannya sendirian. Mereka berdua pun di sana langsung bertengkar kembali karena Jaehyun berkata bahwa itu adalah masalah yang sudah lama. Jaehyun di sana menghentikan Yeojung. Ia berkata bahwa mereka harus diam karena sekarang sudah malam. Seo Ina di sana berkata bahwa sekarang sepertinya mereka harus berpisah. Ketika melihat hal itu, Yeojung langsung celengak-celinguk karena bingung. Dan di sana ia pun berkata bahwa ia tidak mengerti, jadi ia minta diajak juga. Di sana Jaehyun pun langsung menyuruh Yeojung untuk pergi ke asrama putri. Yeojung dan Seo Ina pun langsung bersiap pergi ke asramanya masing-masing. Sedangkan Jaehyun di sana menatap dari jauh sambil mengucapkan sampai jumpa besok di hari pertama sekolah. Jaehyun sendiri langsung masuk ke asrama yang disediakan untuknya. Sambil tiduran di kasurnya, di sana ia berpikir bahwa sekarang dirinya sedang berada di ruangan yang tidak nyaman. Jaehyun di sana merasa tidak nyaman ketika dirinya bisa tidur di tempat tersebut. Dan Jaehyun mengatakan bahwa dirinya harus mencari tempat lain karena ia tidak ingin merasakan neraka untuk kedua kalinya. Cerita pun sekarang berubah ke hari esok. Di sana terlihat ada Jaehyun yang sedang berolahraga di depan tempatnya. Setelah cukup lelah, Jaehyun berkata bahwa sekarang olahraganya sudah cukup karena ia akan berangkat ke akademi. Cerita pun berganti kembali ke Akademi Mills. Terlihat di sana instruktur bernama Jiyeon yang muncul untuk melatih mereka semua. Ketika melihatnya, Jaehyun pun langsung terkejut karena di kehidupan sebelumnya ia tidak ingat dengan Jiyeon ini. Dan bahkan Jaehyun juga tidak ingat dengan keberadaan Jiyeon di akademi tersebut. Sedangkan Yeojung dan yang lainnya terlihat senang ketika mereka akan diajarkan oleh Jiyeon yang ternyata cukup berbakat. Meskipun begitu, Jaehyun tahu bahwa alasan para instruktur banyak yang berbakat adalah karena Jain memberi mereka banyak sekali uang dan janji. Hal itu pun membuat para instruktur tetap berada di bawah kendali Jain dalam waktu yang lama. Jiyeon pun di sana berjalan di antara para murid. Ia berkata bahwa sekarang ia akan melakukan sebuah tes. Di sana Jiyeon mengatakan bahwa sekarang dirinya akan melakukan tes untuk menguji sensitivitas mana milik para kadet. Para kadet di sana langsung terkejut karena ternyata sekarang mereka harus masuk ke dalam mana cube yang terkenal cukup sulit. Jaehyun sendiri di sana memperhatikan mana cube itu dengan kedua matanya. Di sana ia berpikir bahwa mana cube yang ada di hadapannya lebih rendah dibanding dengan yang pernah ia masuki. Jiyeon menjelaskan bahwa mana cube sekarang adalah mana cube biasa untuk meringankan mereka. Dan mana cube yang sekarang terbagi menjadi beberapa ruangan. Ia menjelaskan bahwa murid baru biasanya hanya bisa sampai ruangan ketiga saja. Sedangkan murid yang akan lulus biasanya sudah mencapai ruangan ketujuh. Jiyeon pun menjelaskan bahwa sekarang mereka semua akan masuk dan ia harap mereka bisa bertahan selama mungkin. Sambil bersiap masuk, di sana Jiyeon menjelaskan bahwa jika ada orang yang menyerah, maka mereka bisa
bisa mengangkat tangannya. Ketika masuk ke ruangan pertama, terlihat semuanya baik-baik saja dan tidak mengalami kesulitan. Namun ketika mereka masuk ke ruangan ketiga, banyak orang yang mulai kesulitan bernafas dan kesulitan bergerak di tempat tersebut. Terlihat di ruangan ketiga mulai banyak yang mengangkat tangan karena menyerah dengan tesnya. Jion sendiri di sana memperhatikan mereka dengan jelas dan semakin tinggi ruangannya banyak juga para kadet yang menyerah. Terlihat banyak kadet yang kelelahan karena hal tersebut. Dan bahkan Yojung juga berpikir bahwa sekarang dirinya sudah mulai agak sulit bernafas. Jian pun langsung memperhatikan 4 murid yang tersisa pada saat ini. Terlihat 4 murid itu adalah Jaehyun, Kim Yojung, Seo Ina, dan juga kadet bernama Lee So-hyuk. Mereka berempat di sana bersiap untuk masuk pada ruangan ketujuh. Para kadet sendiri di sana terkejut karena bahkan biasanya ruangan ketujuh itu adalah untuk para murid yang akan lulus. Namun di ruangan ketujuh, Jion pun bertanya lagi apakah mereka masih sanggup untuk melanjutkannya. Mereka semua hanya diam walaupun beberapa dari mereka sudah merasa kesulitan untuk mengatur nafasnya. Jion langsung masuk ke ruangan 8 dan hal itu diikuti oleh 4 kadet lainnya yang mengikuti Jion. Jion bisa masuk ke ruangan 8 dengan mudah. Tapi Yojung dan Lee So-hyuk di sana merasa sedikit kesulitan ketika masuk ke dalamnya. Jaehyun sendiri di sana masuk dengan sangat santuy, sedangkan Yojung dan So-hyuk langsung mengangkat tangan karena kesulitan bertahan. Bahkan di sana terlihat Seo Ina yang sudah kesulitan ketika ia masuk ke ruangan nomor 8 tersebut. Jaehyun yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia tahu bahwa sekarang Seo Ina sedang memaksakan dirinya. Ketika masuk ke ruangan 9, Seo Ina pun langsung semakin kesakitan karena tidak kuat menahannya. Jaehyun langsung mengkhawatirkan keadaan dari Seo Ina yang kesakitan tersebut. Sedangkan Jion di sana langsung terkejut dengan hal itu. Terlihat ia ingat dengan perkataan Jain yang menyuruh Jion untuk membuat para kadet bergerak melewati batas kemampuan mereka. Namun meskipun begitu, Jion berpikir jika pemikiran Jain ini sangat tidak masuk akal karena bisa membahayakan para kadet. Jaehyun sendiri di sana mengkhawatirkan Seo Ina dan Seo Ina malah berkata jika dirinya ini masih bisa lanjut. Tapi meskipun begitu, terlihat sekarang pandangan Seo Ina mulai kabur karena tidak kuat berada di ruangan itu. Ina di sana ingat dengan perkataan seseorang yang menyuruhnya untuk menjadi orang kuat agar bisa bertahan hidup. Di sana orang itu pernah memberitahu Seo Ina bahwa orang lemah hanya akan berada di bawah bayang-bayang orang kuat. Dan sambil memegang lengan orang itu, di sana Seo Ina ingat dengan perkataannya yang menyuruh Seo Ina agar tidak menjadi orang yang lemah. Seo Ina pun di sana jatuh dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya kalah dari Jaehyun. Seo Ina langsung dibantu oleh regu penyelamat untuk keluar dari ruangan itu. Ketika mendengar kata kalah dari Seo Ina, di sana Jaehyun langsung sedikit kepikiran. Tanpa basa-basi, di sana Jaehyun pun langsung masuk ke ruangan 10 yang memiliki tingkat kesulitan lebih besar. Jion di sana berkata bahwa ia sudah mulai kesulitan bernafas, jadi sekarang ia juga khawatir jika Jaehyun akan kesakitan. Jaehyun sendiri di sana malah terdiam di ruangan ke-10 tersebut dan sambil tersenyum ia berkata bahwa dirinya sudah merasa kesulitan, jadi ia akan keluar sekarang. Jion pun di sana menyuruh Jaehyun untuk mengikuti dirinya pergi keluar dari ruangan tersebut. Namun di sana Jion langsung memperhatikan Jaehyun yang berkata bahwa dirinya merasa kesulitan. Sambil melihat ke arah Jaehyun, ia berpikir bahwa Jaehyun ini tidak kenapa-napa dan tidak terlihat kesulitan sedikit pun. Ketika di luar ruangan, Jion pun berkata agar mereka semua bertepuk tangan karena Jaehyun bisa mencapai ruangan 10. Mereka semua langsung terkejut karena bahkan Jion mengatakan jika Jaehyun ini sudah setara dengan Rider Rank B dan bahkan nanti bisa lebih tinggi lagi. So-hyuk yang mendengar hal itu langsung merasa iri dengan pencapaian yang dimiliki oleh Jaehyun. Sedangkan Seo Ina di sana merasa sedikit kecewa karena ternyata dirinya tidak bisa menjadi yang terbaik di antara mereka semua. Setelah selesai, Jaehyun pun bertanya apakah Seo Ina ini tidak kenapa-napa. Dan di sana Seo Ina langsung menjawab bahwa ia tidak kenapa-napa karena ia hanya terlalu memaksakan dirinya saja. Yojung sendiri di sana bertanya tentang keadaan Jaehyun. Ia berkata bahwa Jaehyun ini bahkan tidak terlihat kelelahan setelah masuk dari ruangan ke-10. Jaehyun pun langsung menjawab bahwa ia tidak kenapa-napa dan ia juga mengatakan bahwa sekarang Yojung seperti tukang somai karena menggunakan handuk di pundaknya. Yojung di sana langsung kesal ketika mendengar hal itu dari Jaehyun. Yojung sendiri di sana langsung terkejut karena ternyata Jaehyun bertanya tentang keadaannya. Namun dengan sombongnya di sana Yojung berkata bahwa ia sehat walafiat.
Jaehyun pun langsung bersyukur karena hal tersebut. Dan di sana Jaehyun pun langsung memperhatikan Seo Ina yang sekarang terlihat masih belum stabil. Di sana ia berpikir bahwa Seo Ina ini memiliki obsesi besar pada sebuah kemenangan. Dan Seo Ina juga memiliki keegoisan yang sangat besar. Jaehyun berpikir bahwa dengan sifat seperti itu, maka Seo Ina nanti akan sulit untuk dikendalikan. Ia berpikir bahwa Soyoung dan Jaesang sekarang memiliki masa depan yang berbeda dari sebelumnya. Dan hal itu juga pasti akan berdampak pada Hoyeon dan juga Seo Ina di masa depan. Bahkan hal itu juga pasti akan berlaku untuk Yeojung yang masa depannya pasti akan berubah. Yeojung sendiri di sana malah sombong karena tadi Jaehyun ini terus memperhatikannya. Namun Jaehyun langsung berkata bahwa Yeojung pasti terkena masalah di kepalanya. Ketika mendengar hal itu, Yeojung semakin kesal dan mengeluarkan aura mengerikannya pada Jaehyun. Jaehyun sendiri di sana malah menggumamkan sesuatu dan hal itu membuat Yeojung langsung mencekiknya. Ia berkata tentang apa yang digumamkan oleh Jaehyun itu. Jaehyun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa Yeojung punya telinga yang bagus, jadi ia harus menjaga perkataannya. Di sana Jaehyun langsung menaruh handuk milik Yeojung ke kepalanya. Dan di sana Jaehyun langsung tersenyum karena ia senang dengan yang dilakukannya. Yeojung sendiri di sana merasa kesal dan di sana Jaehyun pun langsung ketakutan ketika melihat Yeojung karena sekarang Yeojung ini menatap dengan tatapan yang sangat mengerikan. Yeojung kesal karena rambutnya acak-acakan sedangkan Jaehyun berkata bahwa itu tidak ada perubahan. Dengan wajah kesalnya Yeojung berkata apakah Jaehyun ini sedang mengejek bahwa dirinya jelek. Jaehyun di sana langsung berpikir bahwa keadaan sekarang sangat gawat dan di sana ia langsung berlari sambil dikejar oleh Yeojung yang mengamuk. Seo Ina yang melihat hal itu langsung tersenyum dengan tingkah mereka yang lucu. Di sana ia memperhatikan dengan wajah cantiknya dan dari kejauhan Seo Ina berpikir bahwa mereka berdua ini sangatlah dekat. Mbak kalau cemburu sama saya aja. Sedangkan di sisi lain ada Sohyung yang memperhatikan mereka. Ia berpikir bahwa Jaehyun ini pasti berlaku curang hingga bisa mencapai ruangan ke-10. Sedangkan di sana muncul teman Sohyuk yang berkata tentang alasan Sohyuk yang sedang melamun. Sohyuk sendiri di sana malah marah. Ia berkata jika Jaehyun ini pasti sedang berbuat curang. Temannya pun langsung menjawab bahwa itu tidak mungkin karena sekarang mereka ada di Akademi Mills. Namun Sohyuk tetap tak menerimanya karena ia berpikir bahwa dirinya lah yang terkuat di sana. Ketika mendengar hal itu, temannya pun langsung kebingungan dengan sifat Sohyuk yang seperti itu. Cerita pun sekarang berganti ke malam hari. Di sana terlihat ada Jaehyun yang sedang video call dengan Ayang Mif. Maksud saya dengan Soyoung yang merupakan gurunya. Soyoung sendiri di sana berkata bahwa sekarang ia ingin mendengar laporan tentang perburuan. Jaehyun pun langsung berkata bahwa dirinya mendapatkan peringkat pertama ketika perburuan terjadi. Soyoung yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa Jaehyun ini memanglah sangat hebat. Jaehyun pun langsung tersenyum karena sekarang ia senang dan bahkan Jaehyun juga diberitahu jika Sung Tae senang ketika mendengar Jaehyun mendapat posisi pertama. Namun yang mengejutkan ternyata Soyoung sadar jika ruangan Jaehyun ini sangatlah bagus. Ia bertanya apakah Jaehyun ini mendapatkan banyak poin. Soyoung pun langsung tersenyum karena ternyata Jaehyun ini memang mendapatkan banyak poin yang menguntungkan bagi dirinya. Jaehyun sendiri di sana malah berkata jika dirinya sengaja mendapat posisi pertama karena takut dimarahi oleh Soyoung. Soyoung pun di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya bertanya apakah Jaehyun ini punya rekomendasi tentang orang-orang hebat. Jaehyun malah bertanya kembali apakah sekarang Soyoung ini berniat mengincar mereka. Jaehyun tersenyum dan ia berniat untuk memberitahukan orang-orang itu. Sedangkan Soyoung di sana mengatakan jika dirinya pasti akan memberi hadiah ketika Jaehyun memberitahu tentang orang-orang tersebut. Jaehyun yang mendengar hal itu langsung merasa sedikit kesal dengan Soyoung dan di sana ia pun langsung mengatakan tentang apa yang ia ketahui. Jaehyun memberitahu tentang Seo Ina dan Yeojung yang memiliki potensi sebagai magician hebat di masa depan. Dan ia juga memberitahu Hoyeon yang memiliki bakat menjadi seorang warrior. Jaehyun pun berkata bahwa mereka bertiga berpotensi menjadi murid yang bisa direkrut oleh Gwil Yeonhwa. Dan Jaehyun juga tahu tentang orang hebat yang bisa direkrut dari kalangan atas. Soyoung yang mendengar hal itu langsung penasaran dengan siapa orang yang disebut Jaehyun. Di sana Jaehyun pun berkata bahwa orang itu adalah Lee Jae-sang. Soyoung berkata bahwa ia tahu tentang Lee Jae-sang yang merupakan anak dari Hunter Rank S. Soyoung mengatakan jika Jae-sang ini diabaikan oleh keluarganya karena tidak seberbakat saudaranya. Tapi keluarga tetaplah keluarga, yang dimana jika Gwil Yeonhwa merekrut Jae-sang, maka akan ada konflik dengan Gwil milik ayah Jae-sang.
Jaehyun pun langsung tersenyum ketika mendengar hal tersebut. Ia berkata bahwa Soyoung harus merekrut Jaesang karena Jaesang ini akan menjadi alkemis terbaik di masa depan. Setelah pembicaranya dengan Jaehyun selesai, terlihat Soyoung pun tersenyum senang. Terlihat di sana Sung Tae pun memberitahu bahwa sekarang ada guild master dari guild lain yang akan datang. Soyoung langsung menyuruh Sung Tae untuk membawa mereka masuk. Terlihat yang datang adalah adik dari Sung Tae. Dan di sana ia langsung melambaikan tangannya pada Sung Tae. Namun Sung Tae di sana diam saja dan mengabaikan dirinya. Soyoung sendiri di sana tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang sepertinya guild master itu datang tepat waktu. Di sana ia pun langsung berkata bahwa dirinya memang harus datang tepat waktu dan sekarang ia mengulurkan tangannya pada Soyoung. Namun Soyoung di sana berkata bahwa mereka tidak cukup dekat hingga harus saling menyapa satu sama lain. Tapi meskipun begitu, Soyoung pun langsung menyuruh orang tersebut untuk duduk. Dengan senyum manisnya, Soyoung bertanya tentang apa yang diinginkan oleh ketua guild tersebut. Di sana ia pun berkata bahwa dirinya senang karena sekarang akan langsung ke intinya saja. Terlihat orang itu sangatlah cantik dan di sana ia akan mengatakan apa yang diinginkan oleh dirinya. Soyoung yang tidak sabar di sana langsung menyuruhnya untuk mengatakan secara langsung saja. Di sana ia pun langsung tersenyum ketika mendengar hal tersebut. Ia pun bertanya tentang Jaehyun yang dimiliki oleh guild Yonhwa. Ia bertanya berapa harga dari Jaehyun yang masih kadet tersebut. Ketika mendengarnya, Soyoung pun langsung tersenyum kecil dan dengan tatapan manis mengerikannya, ia berkata, cerita pun bersambung. Arah, Jaehyunnya mau dibeli gak tuh? Dikira barang kali ya, agak lain emang. Dan emangnya Soyoung bakal ngejual Jaehyun? Kayaknya gak dulu gitu kan. Menurut kalian gimana? Mantep kan nih Nona emang. Pokoknya pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak melakukan kejahatan. Karena kejahatan pasti akan ketahuan nantinya. Ya, sebaik-baiknya kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium baunya juga. Seperti kasus yang lagi viral tuh, ada Abi Choi gitu kan dijadiin sup. Waduh, gak ngotak gitu, amit-amit ya pokoknya. Ya pokoknya saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.